الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العالمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Majelis Taklim Riyadul Jannah, dalam rangka pengajian rutin kita membaca daripada kitab tasawuf, yaitu kitab Daqaiqul Akhbar, dan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Sirrul Asrar. Sirrul Asrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan dengan berkat majelis kita ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa mama lawan abah kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Ta'ala. Dikabulkan daripada hajat dunia maupun daripada hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita bertahan istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam bermajelis. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita sabarataan daripada sifat malas atau kulir. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita barataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada baginda Rasul, kita berataan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Jadi kita berkisah setan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-8, setan dan caranya. Maksud cara setan itu di dalam merobek iman. Nah, kayak apa cara iblis, cara setan dalam rangka menghancurkan iman kita. Nah, maksud daripada penyampaian ini adalah agar kita mewaspadai daripada segala macam bentuk tipu daya setan. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang terjebak atau termasuk orang yang terperangkap daripada tipu daya setan. Nauzubillahi min dzalik.
ya kalau diantaranya disilaukan ya dengan dunia, ya kalau dilupakannya kita dengan ibadah. Nah itu cara setan merobek iman. Ini waspada kita. Dalam hadis diceritakan, sesungguhnya datanglah setan yang dilaknat Allah Ta'ala secara zahir, ya kalau salah dilaknat karena Tuhan itu melihat daripada sisi sifatnya. Ya kalau ada disebutkan nawahikum ad-dawahir, kami menghukumi sesuatu tuh atas zahirnya. Mun hakikat kada hukum, ya kah? Karena hakikat setiap perbuatan itu perbuataninya. Mun kita pandang orang tuh dari sisi hakikat melulu, bahkan deh orang kan dihukum. Ya kalau salah, maka kita menghukum orang itu berdasarkan zahir. Bila orang tuh zahirnya maksiat, ya dihukumlah atas dasar kemaksiatan yang ia perbuat. Bila orang itu baik, ya dipujilah atas kebaikan yang ia buat. Tapi hatinya kayak apa aja, mestinya hatinya kan di kelas. Masalah hatinya bukan urusan kita, masalah hatinya urusan Allah. Kita tanya menghukumi orang itu berdasarkan zahir saja. Sesungguhnya datanglah setan laknatullah alaih, yang Allah melaknat atasnya, kata si setan itu. Lalu ia duduk di dekat kepala seorang hamba. Seraya berkata hamba itu, tinggalkanlah agama ini. Jadi iblis datang menerima munkawa, kita murtad aja sudah. Tinggalkan agama Islam deh. Pengalihnya hidup dalam Islam tuh. Subuh bangun, ya Allah salah lagi nyamanannya goreng pengaruh. Subuh disuruh bangun deh. Ya kalah jalan. Maka ujar setan, tinggalkan aja agama ini. Bapak kau belum berhemat di dalam agama, tinggalkan agama ini. Murtad haji sudah kamu daripada Islam. Apabila kada mempan, si iblis itu tadi menyuruh kita untuk meninggalkan agama ini atau agama Islam, maka iblis berkata, "Qul, katakan kepada hamba itu bahwasanya Tuhan itu ada dua." Syirik tak? Tuhan itu dua. Ada Allah aja seko, ada Tuhan A, ada Tuhan B. Bukan Tuhan itu dua. Nah, sehingga kamu bisa selamat daripada kesakitan. Nah, bila ikam yakin bahwa Tuhan itu dua, ikam akan selamat dari celaka. Ada Tuhan apa jebah itu? Ada Tuhan apa salah? Tuhan air, Tuhan api, Tuhan kebaikan, Tuhan kejahatan. Nah, dulu kayak itu lah. Ini Tuhan baik, ini Tuhan jahat. Jiwa. Ya, itu yang salah. Jiwa Wisnu. Ya itulah, pokoknya jar iblis Tuhan tuh dua. Mohon kada mempan menggoda bahwa kayak itu diberikan oleh setan itu was-was, digodanya oleh kita. Kalau Tuhan tuh dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat, ada Tuhan A, ada Tuhan B, ada Tuhan siang, ada Tuhan malam. Tuhan itu dua, digodanya oleh setan seperti itu, sehingga kita mengakui bahwasannya Tuhan itu dua. Bisa juga tiga, bisa juga empat, bisa juga berapapun. Banyak kan. Artinya dalam bahasa Arab tuh bila dua tuh banyak dah. Dua. Bila dua tuh banyak sudah. Nah, apabila terjadi peristiwa itu, terjadi penggodaan iblis, maka itu adalah bahaya yang mengerikan dan ketakutan yang besar. Maka bila sudah iman ini hilang, meyakini bahwa Tuhan itu dua, Masya Allah, khalidina fiha abada, maka seseorang tersebut di neraka selama-lamanya. Meyakini Tuhan lebih daripada satu. Ada Tuhan A, ada Tuhan B, ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejahatan, ada Tuhan satu, ada Tuhan dua. Meyakini itu kan, bahwa ada lebih daripada satu Tuhan, menyebabkan seseorang tersebut kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Itulah yang harus kita takutkan, yang harus kita bimbang. Maka ini adalah bahaya, ya kalau salah, atau sebuah ketakutan yang besar.
Kalau meyakini Tuhan di atas kan dulu. Nah itu lain lagi kisahnya, sama aja ya. Kalau Itu misalkan Faisal, Bakawan, Udin, itu contohnya yang di atas adalah Erpin, Bakawan dengan Udin. Nah sekilas Faisal, Bakawan dan Udin, Erpin, Bakawan dan Udin. Sekilas seakan-akan antara kawan Faisal dan kawan Erpin sama. Apakah sama kawan Faisal lawan kawan Erpin? Kan belum tentu. Ya, belum tentu. Boleh jadi sama, boleh jadi kada. Tinggal kita cek. Udin yang menjadi kawan Faisal kayak apa orangnya, sifat-sifatnya kayak apa, atau dia tinggal di mana. Udin yang menjadi kawanku, orangnya tuh kayak apa, sifat-sifatnya itu kayak apa, kemudian ia tinggal di mana. Dan tinggal kita cek kan salah satu di antara dua Udin tadi. Lalu ditakuni, Pen, Udin yang menjadi kawanmu tuh nah. Udin yang menjadi kawan ulun tuh orang jangkong. Bisi rumah, bonol, tingkat 2 di jangkong. Wah, berarti orang sugih, nggih. Rumah gondol tingkat 2 salah. Udin yang jadi kawan Faisal bang kayak apa? Udin yang jadi kawanku aja Faisal kada bisi rumah. Nah sekarang tanya, apakah sama Udin yang menjadi kawanku dan Udin menjadi kawan Faisal? ya. Karena jelas beda. Dari sisi alamat tempat tinggal saja jelas menunjukkan dua Udin yang berbeda. Sama dengan keadaan, ada orang mengaku bahwa aku menyembah Allah. Si A mengaku menyembah Allah, si B mengaku menyembah Allah. Sama-sama Allah. Apakah kita langsung berkesimpulan bahwa oh kalau kayak itu Tuhan si A dan si B sama karena sama-sama Allah? Belum tanda. Ternyata Tuhan yang disembah oleh si A, Anallaha mawjud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Tuhan yang disembah di B, si B bertempat di atas aras, misalnya di atas gunung, di atas satu tempat. Nah berarti kan beda deh toh. Berarti kesimpulannya adalah antara Tuhan yang disembah oleh si A dengan Tuhan yang disembah oleh si B itu adalah merupakan dua Tuhan yang berbeda. Itu termasuk godaan setan juga. Termasuk salah satu upaya setan untuk menjebak, memperangkap. Yang beda celaka lah. Ya. Celaka juga. Nah itu karena kita bahas celaka itu urusan Tuhan. Ya. Secara teori mungkin. Wallahu a'lam. Janganlah salah. Oke, berkah. Nah, itulah. Oleh karena itu, tetapkanlah dirimu agar selalu menangis dan merendahkan diri, serta menghidupkan waktu malam dengan memperbanyak rukuk dan sujud, sehingga kamu selamat daripada siksa Allah Ta'ala. Jadi kita banyaki sembahyang, banyaki ibadah, banyaki taat kepada Allah. Ya kalau banyaki takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ya, supaya kita selamat daripada siksa dari sana ya kalau kan, daripada siksa yang berat, daripada siksa yang keji, daripada siksa yang dahsyat dan luar biasa. Ini tadi salah paham tuh salah. Nah, itu dah. Karena itu sangat besar salah ya. Besar banget besar tuh bang. Artinya godaan setan tuh bila sampai menyebabkan kita itu meyakini bahwa Allah Ta'ala dua, atau meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, nah itu berat ya Allah. Itu bisa syirik. Musyrik. Walaupun baik kita, walaupun beribadah tidak ada hasil, tidak ada guna, tidak ada manfaat karena kau tersyirik. Ya, itulah, pahamlah. Oke. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ditanya,
dosa mana yang mengkhawatirkan yang bisa merobekkan iman? Lalu ujar Imam Abu Hanifah menjawab, yaitu meninggalkan syukur di atas iman dan meninggalkan rasa takut di akhir di akhir umurnya, serta menganiaya kepada hamba. Jadi dosa yang paling ditakutkan itu apa? Dosa yang paling ditakutkan apa? Yaitu kadetakutan kayak pak nasib kita di akhir umur kita. Nah itu salah. Kada peduli ya kalau nasib kita tuh nah di akhir hayat kita. Aku berang aja. Ya kalau di antara orang yang kada peduli terhadap nasibnya karena ketika mana di akhirat itu di akhir umurnya itu naik. Ya kalau itu adalah ketika mana ini kada mempersiapkan amal ibadah, kada mempersiapkan diri untuk beramal, beribadah, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu diantaranya, ya kan? Ya nah itu. Dan kada takut. Jadi jangan. Nah kita wajib bersyukur atas iman. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah atas iman yang diberikan Allah kepada kita? Wah, kita ini kan pernah ya kalau. Nah, makanya yang paling pertama salah disyukuri itu makrifat. Makrifatnya Pak mengenal Allah. Iman yang sempurna tercermin daripada makrifat kepada Allah. Maka yang pertama kali yang harus disyukuri setiap orang itu adalah inya makrifat kepada Allah. Ini yang pertama harus disyukuri. Siapa yang kada bersyukur terhadap makrifat kepada Allah, berarti nya kada bersyukur terhadap iman. Maka orang itu dikhawatirkan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nah, bila mati dalam keadaan kada beriman, jangan harap salah ya. Masuk surga. Jadi masuk neraka iya, jangan. Masuk surga jauh perbejangan. Maka orang-orang bahari di antara para ulama bahari, misalkan rata-rata hanya menjadi ulama bahari itu menulis kitab, kenapa jadi ulama bahari? Mereka berkata, Alhamdulillahillazi anzala alaihi ni'matil iman wal islam. Itu pertama kali kalimatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepadaku nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kenapa? Karena ulama atau saleh bersyukur banget kepada Allah ketika mana mereka mendapatkan karunia yang besar, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka itu disebutkan Alhamdulillahilladzi anzalna 'alaiha bi ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepadaku dua nikmat, pertama nikmat iman dan nikmat Islam. Itu salah yang paling disyukuri oleh para ulama. Nah itu salah. Nah jadi jangan sampai kita kadang mensyukur nikmat iman. Maka nikmat iman yang tertinggi ini makrifat. Salah, makrifatnya paling tinggi deh. Nah jadi yang paling tinggi, yang paling top, ya kalau saat itu adalah nikmat makrifat. Ini paling tinggi. Makanya ujar Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari ketika sidin memandangkan nikmat apa makrifat itu adalah rasanya nyaman tiada tersurat, nikmat dan nikmat luar biasa. Nah, itu salah nikmat makrifat. Nah makanya bagus tuh ya kalau soal pengajian kita ya lah membahas masalah ma'rifat. Sesungguhnya orang yang serta menganiaya kepada beberapa hamba. Jadi kayak itulah
Pertama kada bersyukur iman. Yang kedua nang menyebabkan orang soal khatimah itu apa? Kada takut kayak apa nasib di akhir hayatnya. Nah, ketika kita mati itu dia kada takut, dia kada peduli. Ini apa kan? Pokoknya kada tahu ya, pokoknya nang kayak apa kisahnya. Kada takut inya. Kemudian yang ketiga adalah menganiaya orang lain. Ya kah? Menganiaya beberapa hamba. Ya itu salah ya. Siapa yang suka menzalimi orang, maka wafatnya kada beriman. Nah, hati-hati ya Allah. Makanya ajar Nabi ciri-ciri orang beriman apa? Hatinya tetangganya selamat daripada kejahatan lisan dan hatinya. Tapi bila tetangga kita tuh kada selamat, maka tetangga kita tuh jadi sasaran kezaliman kita. Ya kalau berarti itu kada selamat. Nah, itu. Maka itu disebut Nabi sebagai ciri-ciri orang beriman. Alamatul iman Nabi. Makanya disebutkan man amal billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarrahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ya kalau fal yukrim jarrahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Itu syarat deh. Ini kan sebagai ciri-ciri. Apakah seseorang itu beriman kepada Allah kah? Kada. Beriman kepada hari akhir kah? Kada. Itu dua. Cirinya di mana? Lihat di memuliakan tetangganya kada. Itu akhlak tasawuf. Tasawuf amali ngarannya. Artinya walaupun kita secara batin memandang hakikat, tetap secara syariat gawian badan nih, gawian fisik ini juga harus menunjukkan apa ngarannya amal soleh ya, kalau amalan hasanah. Sesungguhnya orang yang memiliki 3 perkara itu dalam hatinya, maka ia keluar dunia dalam keadaan kafir. Nah, naudzubillah, itulah 3 hal cara iblis menggoda kita, memperdaya kita hanya supaya soal khatimah. Bila 3 itu ada, keluar dalam keadaan kafir. Apa tadi? Pertama, kada mensyukuri iman. Pernahlah kita mensyukuri iman. Nah, ya kalau hati-hati kita. Bila kita kada pernah mensyukuri iman, dikhawatir keluar dalam keadaan kafir. Nang kedua, menzalimi orang, menzalimi hamba-hamba Allah. Kada boleh. Yang pokoknya hamba Allah, yang Islam kah, yang kadakah, siapapun itu, apabila dizolimi ya lesal, ya lahat. Itu tanda-tanda orang itu ketika wafat ini akan su'ul khatimah. Dan yang kedua, yang ketiga adalah orang yang kada merasa takut tentang bagaimana akhir hidupnya. Ya kalau ketika ia hidup setelah mati, ia sama sekali kada memikirkan bagaimana nasib kehidupannya setelah mati. Ya lesal. Nah itu aneh. Ya kalau itu tanda-tanda soal khatimah. Nah, kecuali nang mendapat keberuntungan. Nah, tapi sedikit ya nang beruntung tuh kalau ibarat orang undian dulu salah 100 ya kalau sekong nang beruntung. Nang ternyata dulu ya lahan nang kebanyakannya selesai deh. Di pacar bukan dari dalam jahanam deh itu salah ya. Dengaran keberuntungan tuh 100 misalkan orang. Ada 100 orang beradu nasib mencari keberuntungan. Nah 99 kan sekong aja. Hadiahnya sepeda motor sebutnya, nama rambut tangan 100. Paham ya kalau salah? Masalah untung-untungan nang 99 tuh selesai deh. Nah ya kalau salah nang 100. Nah itu dah. Nang saikong nang dapat kecuali nang dapat keberuntungan. Memang nang dapat sial bang dasar bujur kada bapak lalu. Ya kalau salah. Tadi dapat apa soalnya?
asli bang Ewara. Ya Sal. Nah, jadi sial namanya. Tapi pulang, nah artinya inilah jalan yang dijelaskan para ulama. Apabila engkau hendak mendapatkan keberuntungan, lakukanlah itu. Ya kalau sana. Nah. Diriwayatkan bahwa yang paling pedih keadaan mayat itu adalah dalam keadaan haus dan kebakarnya hati. Pada waktu itu setan mendapatkan kesempatan melepaskan iman orang mukmin. Karena merasa sangat haus, datanglah setan di dekat kepalanya dengan membawa semangkuk air kental. Kemudian setan menggerak-gerakkan mangkok itu pada orang mukmin. Lalu orang mukmin itu berkata, setan, berikanlah aku air. Saat itu orang mukmin tidak mengetahui bahwa sesungguhnya yang membawa semangkok air itu adalah setan. Dan setan itu berkata, katakanlah bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini sehingga aku memberikan air kepadamu. Nah, jika orang itu dalam keberuntungan, maka ia tidak akan menjawabnya. Kemudian setan datang lagi ke arah kedua tapak kakinya dengan menggerak-gerakkan mangkok pada orang mukmin. Lalu orang mukmin itu berkata, berilah aku air. Maka setan berkata, katakanlah bahwa Rasul itu pembohong. Sehingga setan itu memberikan air kepadamu. Dan barang siapa yang mendapatkan celaka, maka ia akan menjawab kepada perintah setan itu. Karena sesungguhnya orang itu tidak sabar atas kehausan. Lalu keluarlah ia dari dunia dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Dan barang siapa yang beruntung, maka ia akan mengembalikan ucapan setan itu dan berpikir siapa yang ada di hadapannya. Itulah ujiannya. Kalau ketika roh digarkan di khulqum, malam minggu tadi aku jelaskan ya loh. Nah saat itu kita tuh merasa haus luar biasa. Lalu disebutkan oleh para ulama, jikalau seandainya diberikan minum kepada orang yang haus tadi dengan air yang sejumlah lautan banyaknya, ada seember lagi air yang jumlahnya sejumlah lautan itu, pada saat roh digarkir, ya kalau roh ini dikhulqum nih. Nah, kita pada saat roh dikhulqum nih, kita merasakan haus luar biasa, lalu diberi minum dengan apa? Dengan banyu. Nah, selautan diambil banyunya, maka tidak akan haus. Tidak akan ampe hausnya. Artinya saking hausnya tuh nasal. Kita nih haus nasal. Nah, roh dikhulqum digarkir kan. Lalu seandainya diminumi banyu seselautan, apalagi sesuai jeng, banyu seselautan tuh salah, maka niscaya haus tuh kadang akan hilang. Haus itu kadang akan hilang diberi banyu selautan. Paham Sal? Nah, saat kita haus yang luar biasa itu, iblis datang bawa banyu. Ayo Sal, kita tuh puasa panas jam 2 siang, ada tuh es nyur, sigar. Nah langsung nggak ya kalah jam 2 siang tuh nah, wah es nyur, oh my. Berapa kali nanggung liur manusianya melihat daripada es nyur nang indah itu, nang siger itu jam 2 siang. Ya kalau indah kalau es nyur jam 2 punya hari hujan dingin kan indah kan es nyur tuh, punya hari panas menggantang, maka es nyur itu nikmat. Indah esnya kah penjualnya? Esnya astagfirullah. Astagfirullah. Esnya, siurnya. Nah, apalagi roh digarkir salai. Nah, ketika saat roh digarkir kita haus luar biasa. Seandainya banyu satu laut digunakan untuk memberikan minum, gesan menambahi haus kita, tidak akan hilang itu rasa haus. Banyu selautan salai. Apalagi secangkir iblis tuh hasa bujurnya kan ada. Cuman kan nengaran kita di tengah kehausan yang luar biasa itu,
maka kacar-kacar setengah mati maka hendak minum banyu itu. Ya kalau itu pakai tagok. Ujar iblis kau hendakkah minum banyu ini? Banyu ini hendakkah? Hendak aja. Sebutkan la ilah, tiada Tuhan. Nah, makanya hati-hati. Kalau kita menyebut la ilaha illallah, itu harus dituntaskan sampai habis. Nah, jangan la ilah aja. Ada Allah. Anak nang bubuhan kekanakan muda plastik tuh. Anak-anak alay nang Sampai situ aja lah. la ilah ya kalau elah. Ya elah bisa jawaban lah. Ada juga nang la ilah kamu tuh. Ya kalau nah itu bisa kedemi iman tuh. La ilah artinya tiada Tuhan. Mati kan selesai. Tuhan tidak ada. Berhasil lah karena digoda iblis tuh. Itu hanya hidup. Belum lagi mati nang merasakan haus setengah mati hanai. Masih hidup hanai orang yang masih sigar. Berhasil sudah iblis ya Allah. La ilah aja. Ya kalau yang rasa. Tapi bilanya kita sambung la ilaha illallah hanya sempurna menjadi jalan keimanannya rasa. Nah, mudah-mudahan. Jadi kita jangan sekali-kali lah kita la ilah ya elah. Nah, jangan toh ya Allah. Harus dituntaskan la ilaha illallah, harus dituntaskan itu salah. Muhammadur Rasulullah harus dituntaskan mereka. Kadang mempan dua sekali salah lawan godaan setan iblis nih. Lalu iblis pakai plan B, cara kedua. Napa plan B iblis ya kah? Nang dipakai oleh iblis. Buka pulang, lihat tangan iblis. Kalapak orangnya dah nak putih. Lihat tangan iblisnya, lihat tangannya maram situ ya. Nah, iblis, kayak Pak, tahan kah? Ada tahan lo kok. Iya lo kok, iblis. Makanya iblis kayak ini aja sudah. Ikam kan sakit menyambat kepada Tuhan, ngalih juga. Kayak ini aja, sesungguhnya para nabi dan rasul itu pendusta. Kayak itu aja. Tuhan tuh ada deh hari Bapak. Tapi para nabi dan para rasul tuh dasar pendusta. Kayak itu aja. Bila hakon sama. Paham lah. Tadi digoda dari sisi syahadat tauhid. Bila kadang Bapak digoda dengan syahadat tauhid, hantam dengan sisi syahadat rasul. Paham tuh lah. Nah, nabi itu pendusta, ngerampok, jar iblis, menggoda kita. Mampanlah itu. Nah, Ini sama dulu lagi. Sama. Bila kita menyampaikan itu sama mati kafir hukumnya. Nah, bila kita menghakuni sesuruhan iblis, jadi ikam penghakun. Kan ada kalau orang sesuruhan ambungan ya Allah. Ambilkan bule, hakon. Ambilkan hakon. Ambilkan disuruh orang terus. Nah menyuruh itu salah cuma yang lebih salah lagi kau hakon. Padahal mun orang menyuruh kita masih ada dua pilihan, hakon kah, kada hakon kah. Ya kalau masih ada dua pilihan, kenapa kau hakon? Sementara ikam bisa memilih opsi yang kedua. Ya kalau menyatakan bahwa ikam kada hakon. Ikam nahakon. Paham tuh salah. Nah, itu selesai dah. Bila nyahakon, maka selesai. Masuk ke dalam api neraka ada orang kok. Hanya sedikit orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Nang mampu masalah. Nang mampu menolak perintah iblis. Nang mampu say no, mengatakan tidak kepada perintah
iblis. Nang mampu dengan tegas mengatakan kada, wah lawan setan. Itulah orang nang beruntung. Selama kita masih kada mampu mengatakan tidak, bahkan cenderung lamah buluan, cenderung lamah buluan, hati-hati. Boleh jadi engkau menjadi korban selanjutnya akibat daripada godaan dan tipu daya iblis. Nah itulah, pahamlah ya Sal. Nah mudah-mudahan kita sabarataan terhindar daripada godaan dan juga tipu daya iblis. Nah sampai itu dulu lah. Tuh kitab Daqaiqul Akhbar. Lanjut Sirul Asrar. Sampai mana tadi bro? Sampai paragraf kedua yang sampai 1, 2 akhir paragraf ketiga. Nah, akhir paragraf ketiga screenshot aja itu. Lanjut kita masuk kitab Waliullah Sirul Asrar. Ini sampai halaman berapa yo? Sirul Asrar nih sampai bagian 1 rasanya. Nah ini halaman 11. Halaman 11. Halaman 11, halaman 12 Sal, halaman 12. Ya. Ya kalau ada nggak bertamu? Halaman berapa nih? Halaman 12 sana di situnya. Halaman 12 sih bro. Dah. Allah Ta'ala berfirman, itu dapatlah dal. Itu kan sampai mengucapkan asma-asma tauhid dengan lisan sir tersembunyi tanpa huruf dan tanpa suara. Ya kalah sama sih semalam. Jadi kalau mengucapkan asma-asma Allah dengan lisan tersembunyi, la harfin wala sautin, kada berhuruf kada bersuara. Paham ya? Kalau berarti maksudnya bukan lisan ini nih. Sebab kalau lisan kita ini ada suaranya, ada hurufnya. Maksudnya adalah di dalam hakikat perasaan hati. Kita dalam setiap pandangan memandang hakikatnya dia. Nah, ya kalau bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum dipandang inya, dirasakan. Ya kalau sebagaimana kita merasa hendak makan mie, ada kalau perasaan itu. Ya kalau adalah perasaan itu. Kayak apa perasaannya? Tanpa huruf, tanpa suara, tapi bisa kita rasakan. Ya kalau rasa kepengen hendak mie, nah kepengen hendak mie-nya itu bisa kita rasakan. Allah Ta'ala berfirman, ini selanjutnya pulang Saleh, dalam sebuah hadis qudsi. Rehan dapat kaham halaman 12-an anunya di situ Han. Kalau ada Rehan tuh PDF-nya ada halamannya di higa bila kita menggeser. Nah, men-scroll itu kan ada halamannya. Nah, cari halaman 12 di pinggirnya itu. Nah, dapatlah lah. Nah, kita sampai yang tanpa huruf dan tanpa suara. Ta'ala. Maka dari itu manusia khusus baru akan pulang ke tempat asalnya setelah hatinya hidup oleh cahaya tauhid. Itu kalau semalam lah. Dan dengan senantiasa mengucapkan asma-asma tauhid dengan lisan sir atau tersembunyi, tanpa huruf dan tanpa suara. Ada dapat tahan? Ada. Coba Sal dibantu Sal. Yang belok, yang kukiran. Rehan tak salah buka. Nah, buka. Bayat. Di grup kita nang sabutingnya. Lagi satu.
Iya itu. Oh yang bro lagi. Bro yang Oh yang bahari. Iya, Kan semalam kita ada nahanjar kalau 12. halaman 12. Iya. Udah. Ya sudah. Ya kalau dapat kalau kan tanpa huruf tanpa suara terakhir semalam tuh. Ya kalau nah, Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Lanjutannya tuh kalau al insanu siri wa anna sirahu. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Ini sama kisah antara uyah dengan asin. Ya kalau uyah berkata, asin berkata, uyah itu nah, garam itu adalah rahasiaku, ujar asin. Dan aku si asin itu menjadi rahasia akan daripada uyah itu. Pahamlah. Maka rasa asin bertajali kepada garam untuk dikenali. Sebab rasa asin itu ada. Tapi kalau seandainya tidak ada garam, maka manusia tidak akan bisa mengenali rasa asin itu. Maka rasa asin ini bertajali kepada garam untuk dikenali oleh si asin itu. Paham itu salah? Nah, itu sudah kita ulang. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tuh banyak sudah kita kupas terkait dengan persoalan itu. Jangan salah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam hal lainnya, sesungguhnya ilmu batin itu adalah salah satu dari rahasiaku. Aku meletakkannya di relung hati hambaku dan tidak ada satupun yang mengetahuinya selain aku. Jadi hakikatnya bila kita sudah mampu memandang musyahadah itu kita yang tahu. Makanya zikir rahasia ngarannya. Tidak ada yang mengetahui zikir rahasia itu kecuali aku. Sama tuh. Allah telah menanamkan kepada kita pengetahuan dan memori terkait dengan rasa asin, rasa manis, rasa asam. Itu ada dah memori itu disimpan di dalam diri kita, itu ada dah. Memori tentang rasa itu terasa. Memori tentang rasa asin, rasa kecut, rasa manis, rasa asam, itu sudah ada dalam diri kita, disimpan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita pun kadang mau menjelaskan ke orang, tapi begitu kita bersentuhan dengan benda lain, langsung oh ini asin. Nah, kenapa? Karena sebelumnya kita sudah ada memori bahwa ini asin. Begitu nanti kita mencoba benda yang lain, sebelumnya kita merasai uyah namanya. Karena mencoba pulang iwak karing. Sama. Ya kalau padahal kan dia bertamu lawan uyah, pasti diuyahi aja kita. Karena paham kan. Sebelumnya kita merasakan asin daripada tajali si asin kepada uyah. Paham kalau salah. Lalu kita merasai pulang sayur. Padahal kita kan melihat apa uyah di dalam itu, tapi pasti ini kebanyakan uyah. Padahal pertama melihat orang membuat uyah kan tidak. Yang kedua melihat bentuk wujud uyahnya kan tidak. Tapi kita langsung berkesimpulan bahwa pasti kebanyakan membuat uyah. Mepang itu salah. Sebab rasa dan rasa itu tersimpan di dalam memori kita. Siapa yang kau menjelaskan rasa? Kita pun tidak tahu. Hanya Allah yang tahu, tidak ada lain. Paham itu salah. Nah, jadi bila sudah Tuhan meletakkan nur ma'rifat di dalam hati kita, lalu kita karam memandang berita ini hakikatnya dia musyahadah. Kada alam lagi, kada lagi pohon, kada lagi benda, kada lagi sungai, kada lagi laut, kada lagi apapun yang dipandang inya. Lalu kita merasakan tajalli Tuhan itu di situ salah. Nikmat kalau salah. Nang tahu hanyalah kita sendiri, bukan yang lain. Itu salah.
Kalau sudah Allah Ta'ala meletakkan nur ma'rifat itu di dalam hatinya, maka tidak ada nang tahu kecuali inya seorang. Bahkan orang yang di sampingnya pun tidak akan mengetahui. Nah itu salah. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ana inda zonni abdi bih, itu Arabnya. Aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku. Jadi bila kita menyangka baik aja, Allah tak akan sangka baik dengan kita. Umpamanya kita berdoa, yakin sangka baik insya Allah kabul. Insya Allah salah, Allah akan mengabulkan doa kita. Kita ada hajat, yakin lawan Allah Ta'ala sangka baik insya Allah. Allah tuh ada mungkin bang meninggalkan hambanya. Allah tuh pasti peduli lawan aku. Dan Allah yakin kita bahwa Allah tuh pasti akan mengabulkan hajat kita. Kabul hajat. Dia bilang, kabul juga kah? Mestinya kada kabul. Tuh bisa selajur. Makanya dia orang yakin. Nah, karena Tuhan itu akan menjadikan diri kita sesuai sangkaan kita. Sangkaan itu ya yakin tadi, semakin besar kita yakin, semakin kuat. Nah, itu dalilnya dia orang. Nah, penting yakin nih dalilnya. Bila kita yakin menyangka bahwa dasar parang itu kada melukai Allah beserta sangkaan hambanya. Nah, yakin itu berat guru ya. Masalahnya kita melihat ya, dalam kausalitas nang nyata-nyata. Bila disayat parang luka itu nang berat jadinya. Karena kausalitas itu secara berulang terus menerus secara berulang. Bila tersayat parang luka, jelasan. Itu problemnya, masalahnya di situ. Yakin bisa. Nah, tapi kalau dia yakin bisa, pertanyaannya adalah, sekira yakin tuh kayak apa? Siapa? Ya diyakinakan. Betul lah. Kayak botol tuh, ya Allah, tang, orang yakin ini aja. Ya kalau salah, dengan kayak di dalam video apa? Di mana misal dapat tuh? Ada orang mengirim mail di medsos lah ya. Jadi Allah nang menyesuaikan dengan sangkaan hambanya. Coba, bila kita jangan kada kabul bahan. Makanya telah orang beri asal yakin. Jalan itu sebenarnya usah. Yakin itulah sangka kuat kepada Allah. Paham salah? Sangka batin nang kuat kepada Allah itulah yakin. Tapi bila bisa juga kak? Barai. Bisa juga kan? Makanya jadi coba orang tuh sudah sasa anjing. Pakai nang tinggi asal ada mungkin salah ya. Tapi luncatinya karena saat itu hati gugup, pikiran kusut, pina yakin luncatnya lagi pagar. Dia kalau salah, yakin. Itu kuncinya dah yakin. Bila kada yakin, ya kada pecah botol di kepala. Aku bersamanya bila ia mengingatku dalam hatinya, dan aku mengingatnya di dalam diriku. Bila kita musyahadah, kan mengingat Allah tuh, memandang itu dalam ya, kita itu mengingat Allah, bukan Allah apa aja. Kamu Allah tuh mengatakan ngaran. Coba, kamu misalkan keingatan lawan aku udah keingatan lawan guru, dia bisa kata. Coba, nang Ika merasakan ketika keingatan lawan guru, mengingat nih gambar ini kah? Nah, mengingat tulisan ini kah? Airplane ini kah? Atau tabayang muhaku? Nah itu tuh. Nang dimaksud dan keingatan guru tuh apa? Aku nak asa keingatan lawan guru. Maksudnya, jalan. Keingatan guruku apakah mengingat tulisan RFIN kan? Bukan lo, atau tabayang muhaku? Tabayang di mana guru nih? Pasti dalam ini bayanganmu, worldviewmu, muhaku. Itulah yang dimaksud dengan keingatan guru.
bukan memandang tulisan ini. Berarti mun orang selama ini mengajarkan, mun kau mengingat Allah napa aja, bayangkan tulisan Allah. Luput. Ya kalau ini tulisan Allah, nah ini tulisan Allah, kita hapus, hilang. Wujud hakiki kau wujud majazi kan ini. Wujud majazi. Dia kan bayangkan Allah. Pandang alam semesta ini kenyataannya kan kita kan tahu bentuk pohon, tapi kayu ini kenyataan pohon. Pandang ya kayu ini, nih kayu ini nih, cuman inilah pohon itu. Nah itu salah ya. Paham tuh lah. Kita kada tahu Allah tuh kayak Pak, sebab Allah itu laisa. Tapi di bang alam semesta inilah dia. Pandanglah musyahadah dalam setiap keadaan 24 jam. Mansal. Jangan salah. 24 jam salah ya. Nah, bila kita mengingat Allah dalam hati kita, memusyahadahkan hakikatnya Allah beritaan, maka kita akan diingat Allah di dalam diri Allah. Coba pahami kata-kata itu. Kita mengingat Allah di dalam hati kita, sama dengan Allah mengingat kita dalam dirinya. Sama. Paham lah kata-kata itu. Tuh kalau sejujurnya, nah itu dah. Bukan ikam dalam mengingat Allah dalam hati, tapi Allah itu sendiri. Coba kan kalimatnya. Jikalau engkau berzikir kepada Allah di dalam hatinya, dan aku akan mengingat dalam diriku. Tapi bila ikam berzikir kepada Allah, mengingat aku tuh berzikir di tengah-tengah kumpulan orang, berarti berjemaah zikirnya. Kan zikir jemaah loh. Iya. Nah, baca tarekat berjemaah, zikir bersamaan. Berarti yang kedua ini adalah zikir lisan. Kalau yang pertama tadi musyahadah, yang kedua zikir lisan. Nah, maka aku akan mengingatnya dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu. Tuhan akan mengumumkan, ini orang mulia di hadapan para malaikat. Nang kumpulan, nang mana malaikat itu adalah kumpulan nang lebih mulia daripada kumpulan orang berzikir di bawah situ. Paham tuh salah? Nah itu paham tuh salah. Aku nih asa serak banget semangat. Nah jadi kayak itulah intinya. Paham lah Sal. Jadi siapanya nih Sal? Gue boleh pulang ke kajian kita sebelumnya. Itulah dia. Karena bila kita mengingat Tuhan dalam diri kita, sama dengannya Tuhan mengingat kita dalam dirinya. Kayak pasal. Kayak itu lah, kayak itu. Bisa dipahami itulah. Nah itu. Tapi bila kita mengingat Allah di dalam jamaah umum, di dalam masjid, di dalam satu perkumpulan jamaah, maka Allah akan mengingat kita di dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu. Karena akan diumumkan di tengah-tengah malaikat Tuhan pengumuman. Wahai para malaikat, ini orang mulia, hebat, dahsyat, dan seterusnya. Nah, zikir nang diam ini tapakur ngarannya. Untuk mencapai itu nang tadi harus melalui tapakur. Jadi tapakur ini nang paling besar ibadah saleh. Daripada sembahyang, daripada berzikir, daripada ibadah badaniyah, daripada ibadah badan, tafakur lebih besar daripada. Contoh, lihat tafakkaru sa'a khairum min ibadatin sana. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Ini tafakur fikih. Jadi tafakur istilahnya baik pada ibadah. Mana yang lebih baik? Malam Jumat baca Yasin kah? Atau musyahadah?
baik musyahadah. Itu lebih baik. Tapi bagi orang yang kada bisa musyahadah, baca Yasin baginya lebih afdal. Paham salah? Kan kebanyakan orang kada bisa musyahadah. Bagi orang yang kada bisa atau kada mampu musyahadah, maka baca Yasin baginya terlebih afdal. Tapi bagi kita yang sudah ada ilmunya, bahkan baca Yasin bisa kada ingat lagi musyahadah. Baik tafakur aja, nah khairu min ibadah setahun, lebih baik daripada setahun. Nah cuman bukan berarti aku orang ada baca Yasin lagi lah. Baca Yasin tetap baik. Mana yang lebih baik? Tafakur itu gimana dia? Hah? Tafakur bisa saja. Iya, sebagaimana yang jerkupadakan juga. Nih kita gigi rapatkan, ilat angkat ke atas, mentok. Allah bayangkan Nur Muhammad itu tafakur deh dimanapun. Tafakur tuh paham ya, kalau tafakur versi kita tuh nah tafakur deh tuh nah memandang hakikat di balik sesuatu itu adalah ingat. Wama romaita romaita walakin Allah roma. Bukan kamu nang melempar pada saat kamu nang melontar, tapi hakikatnya Allah lah nama. Itu tafakur loh. Bukan gerakku tapi geraknya. Bukan pandirku tapi pandirnya. Bukan penglihatanku tapi inya. Itu tafakur. Nah itu baik ibadah. Karena apa artinya ibadah salah? Mun kita kada ingat kepada inya nang diibadahi. Mun kita kada paham, Assalamualaikum. Tapi si burung beo itu kada paham apa artinya. Adakah burung beo berpahala? Mengucap Assalamualaikum? Tidak ada. Oke salah. Itulah yang dapat aku sampaikan karena aku diparau banget dah suaranya. Sekarang contohlah di bawah lebih baik daripada ibadah setahun. Mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.